Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan kembali membahas soal fisika, ya, materi fisika tentang gelombang bunyi. Nah, submateri yang akan saya bahas adalah gelombang bunyi, kemudian klasifikasi, kemudian cepat rambat gelombang, serta efek Doppler. Nanti akan ada penjelasan mengenai contoh soalnya juga, tapi nanti di video yang berbeda. Tapi sebelum adik-adik menonton video ini, yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai gelombang bunyi, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu membahas apa yang dimaksud dengan gelombang bunyi itu sendiri. Jadi, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik atau gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Selain itu, bunyi juga termasuk ke dalam gelombang longitudinal, di mana arah rambat dan arah getarnya sama. Kemudian, bunyi merambat dengan meregangkan ataupun merapatkan udara ataupun medium yang berada di sekitarnya. Nah, mediumnya itu dapat berupa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Semakin rapat mediumnya, maka semakin cepat pula perambatan bunyinya. Seperti yang adik-adik ketahui, di luar angkasa, astronot itu berkomunikasi dengan menggunakan radio. Kenapa? Karena di luar angkasa itu tidak ada udara yang bisa merambatkan bunyi. Sementara, gelombang radio itu merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian, kita akan membahas mengenai klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama adalah infrasonik. Nah, infrasonik ini adalah gelombang dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Untuk gelombang dengan frekuensi ini dapat didengar oleh gajah, hiu, dan jangkrik. Nah, sementara yang kedua adalah audiosonik, yaitu frekuensi di rentang 20 hingga 20.000 Hz. Dan gelombang dengan frekuensi ini dapat didengar oleh manusia. Yang terakhir adalah ultrasonik, yaitu gelombang dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang dengan frekuensi ini dapat didengar oleh anjing maupun kelelawar. Yang selanjutnya adalah cepat rambat gelombang bunyi. Nah, jadi kecepatan bunyi itu berbeda pada setiap medium. Semisal ketika bunyi merambat di udara, itu kecepatannya akan berbeda pada saat bunyi merambat di air. Nah, kalau pada zat padat, kecepatan bunyi itu dipengaruhi oleh modulus elastisitas dan kerapatan medium. Atau secara matematis dirumuskan dengan V sama dengan akar E dibagi rho. Sementara kalau pada zat cair dipengaruhi oleh modulus bulk dan kerapatan medium. Atau secara matematis dirumuskan dengan V sama dengan akar B dibagi rho. Yang terakhir pada zat gas. Nah, kalau pada zat gas ini dia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pada gas ideal yang dirumuskan dengan V sama dengan akar gamma RT dibagi dengan M. Sementara kalau di udara, cepat rambatnya adalah V sama dengan akar 331 meter per sekon dikali akar 1 ditambah T udara dibagi dengan 273 derajat Celcius. Nah, ini adalah keterangan untuk cepat rambat bunyinya. Yang terakhir adalah efek Doppler. Nah, jadi efek Doppler itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika pendengar, sumber bunyi, ataupun keduanya bergerak sehingga pendengar mengalami selisih frekuensi antara frekuensi sumber bunyi dengan frekuensi yang diterima. Nah, untuk menghitung frekuensi relatif yang diterima oleh pendengar, kita menggunakan persamaan Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikali dengan Fs. Di layar itu sudah ada keterangannya. F itu adalah frekuensi, V adalah kelajuan bunyi. Kalau dia ada tanda P-nya di bawah, berarti itu frekuensi pendengar. Jadi P kecil itu adalah pendengar, sementara S kecil adalah sumber bunyi. Tapi apabila V-nya tidak ada
pendengar maupun sumber bunyi, berarti itu adalah V untuk kelajuan bunyi di udara. Selanjutnya kita akan menentukan tanda untuk VP dan VS-nya, ya. Apakah positif atau negatif. P di sini kita analogikan sebagai Paijo yang sangat menyukai Surti. Sementara Surti ini seorang perempuan yang tidak menyukai Paijo. Nah, karena si Paijo ini menyukai Surti, ya, sehingga dia tuh senang banget deket-deket dengan Surti. Sehingga VP-nya ketika Paijo mendekati Surti atau pendengar mendekati sumber bunyi itu bertanda positif. Kebalikan, Surti itu nggak suka sama Paijo. Jadi ketika Surti mendekati Paijo, dia kan nggak nyaman, ya nggak sih? Sehingga VS-nya bertanda negatif. Nah, yang selanjutnya, karena Paijo tuh sangat menyukai Surti, sehingga dia nggak bisa pergi jauh dari Surti. Sehingga VP-nya bertanda negatif. Kebalikannya, karena Surti nggak nyaman deket-deket Paijo, ya, karena dia kurang suka, sehingga ketika Surti menjauhi Paijo, ya, atau sumber bunyi menjauhi pendengar, maka VS-nya bertanda positif. Oke, cukup video pada kesempatan kali ini. Untuk contoh soalnya silakan dicek di video selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.